Halo loh, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu di akhir pekan ya. Dan ini adalah hari pertama kita tidak bersama dengan seorang utusan khusus Presiden bidang kerukunan umat beragama. Karena dia kemarin sudah mengundurkan diri ya. Oke, seperti biasa, kami ajak berbincang-bincang dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Herzu Benarif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai Anda kembali. Saya rasa teman-teman of the record banyak yang tersenyum sekarang. Jangan Yes, marah-marah lagi. yes, oke. Tapi sebelum kita obrolin itu, saya nih dapat kiriman buku baru, Mbak. Buku Mhm. baru terbit Hmm. ini ya, bukunya Ya. judulnya ini nih bukunya ya. Ini Perangkap Hmm. Pasca Demokrasi, ini Mhm. dialektika kekuasaan di Indonesia eh, pasca Reformasi 998. Ini ada kumpulan tulisan dari Dr. Janus Siaan. Dr. Janus Siaan Mhm. ini dulu ini Mhm. sahabat kita juga, ini wartawan juga Mbak Agi ya dulu dia Betul. pernah di SCTV, tapi sekarang tulis ini sangat jadi penulis sangat produktif. Saya lihat di Kompas gitu ya, Mhm. dan ini diterbitkan oleh Madani, penerbitnya Madani apa nih? Sebentar saya bacanya ya, kata Madani Kreatif Mhm. Publisher ini di Mhm. Jogja ini diterbitkannya. Jadi bukunya baru terbit. Jadi kalau Anda tertarik untuk lihat bukunya ini, yang menarik pengantarnya Bung Rocky Gerung yang ngasih pengantar bukunya. Oh. Ya. Ya, sekarang Mhm. sekarang kan ini katanya orang anak-anak sekarang tertarik nggak pernah mau baca buku gitu ya, bagus. Tapi mungkin Betul. pola buku yang kumpulan-kumpulan tulisan begini, ini mungkin bisa untuk teman-teman yang nggak punya waktu terlampau panjang untuk baca buku secara utuh. Ini jadi dari satu tema ke tema lain gitu Anda bisa mengikuti ini. Silakan kalau Anda mau mencari bukunya ya di Madani Kreatif tadi dicari saya Perangkap Pasca Demokrasi Dr. Janus Siaan. Oke bro, terima kasih ya kiriman bukunya dan juga plus kiriman kopinya itu dari NTB karena dia ternyata sekarang sedang berada di TB. Kopi NTB juga terkenal enak gitu ya, Mbak Agi. Mhm. Ya. Ya, Jenis selain pelecing kangkungnya iya dan iya ayam iya, saya talipat. nggak tahu lupa saya jenisnya di sini yang banyak itu robusta atau arabica. Dia arabica kalau tidak salah yang di sini Yang kebanyakan lebih robusta. mahal ya. Iya iya iya, arabica Betul. ini kopinya yang dikirim. Oke, kita lanjutkan Mhm. ke topik yang tadi kita bahas. Ini ramai banget ya. Miftah ini setelah dia mengundurkan diri, Pak Prabowo memuji bahwa itu sebagai sikap yang kesatria dan sebagainya. Iya, dalam soal ini saya kira oke lah kita bisa apresiasi karena biasanya kan orang Indonesia maupun didesak oleh publik mau seperti apapun dia tetap aja ngotot nggak akan mundur ya. Salah satu contohnya Fufu Fafa kan gitu pasti orang banding-bandingkan kan Betul. begitu ya. Mau dia Mhm. pokoknya dia aja dia nggak peduli pokoknya terus saja. Ini bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh Miftah ini ya kita apresiasi karena ini tradisi baru ada seorang pejabat publik yang bersedia mundur. Kan biasanya maju tak gentar gitu Mhm. membela yang bayar. Mhm. Meskipun tentu saja karena tekanan publik luar biasa bisa besar dan bahkan sampai kepala pemerintahan negeri jiran kita juga Pak Anwar Ibrahim juga mengomentari gitu ya. Tapi biasanya harus kita mesti fair juga lah ya. Biasanya nggak peduli kok pejabat kita itu selalu kayak gitu, apalagi Pak Jokowi. Ya, gimana peduli kan gitu. Nah, Miftah ini akhirnya dia mengundurkan diri juga gitu. Jadi satu sisi Mhm. mesti Ya. kita hargailah keputusan dia untuk Mhm. bersedia mengundurkan diri itu. Gitu ya Mbak Agi, karena tadinya orang banyak yang pesimis dengan Allah mana ada cerita mundurkan diri. Oh ternyata mundur juga gitu. Iya ya betul sekali. Jadi sudah banyak sekali desakan, banyak ada 7 petisi yang dalam jangka waktu 2 hari sampai Mm-mm. dengan kemarin kan mulai tanggal 4 kemarin tanggal 6 itu sudah berlipat-lipat Mas Hersu yang Mm-mm. menandatangani hanya untuk satu petisi, belum petisi 6 lagi yang lainnya begitu. Jadi ini memang fenomena betul begitu. Tapi saya menghubungi juga seorang anggota kabinet begitu ya, pejabat yang ada di kabinet menanyakan apakah ini sebetulnya mundur ataukah ini sebetulnya didesak gitu ya Betul. untuk Mm-mm. mundur dengan apa namanya pilihan bahwa Anda mau direshuffle, dipecat, dicopot begitu ataukah akan mundur. Ya, dia yang mengatakan, "Ya, kalau untuk yang itu jawaban saya hanya tersenyum saja." Dia mengatakan demikian yang artinya kita bisa menebak bahwa memang ada tekanan untuk mundur. Mm-mm. Atau barangkali juga itu ada pilihan kepada Miftah, Anda mau dicopot ataukah Anda mundur sendiri begitu. Mm-mm. Tapi memang yang mau tidak mau dia harus mundur, Mas Hersu. Karena Ya, memang dosanya itu dari hari ke hari, kesalahannya kalau iya. orang itu belum tentu dosa menurut mereka, tapi
kesalahannya dari ke hari. Ternyata dia mengatakan bahwa soal es teh yang di apa namanya jual, ya karena di dol goblok itu tidak hanya sekali itu saja. Jadi itu rupanya sering sekali sudah di apa namanya diomongkan dan kemudian orang yang ada di sebelah-sebelahnya seperti Zaidan Yahya begitu seorang Habib yang masih muda itu yang tertawa terbahak-bahak sekalipun dia sudah pernah mendengar tapi nanti di kajian yang lainnya dia duduk di sebelah Miftah dan mendengar hal yang sama kan tertawa seperti itu yang sama. Jadi bukan sesuatu ketika dia mengatakan, ya itu spontan saja. Bukan spontan, itu memang sudah menjadi apa? Sudah menjadi tabiat atau menjadi salah satu hal yang sepertinya akan terus-menerus dilakukan gitu. Salah satu yang ada di media sosial yang juga diungkap itu justru dikatakan pada seorang wanita, Mbak-mbak dikatakan demikian. Dia dari jauh ditanya, Mbak, itu es tehnya yang masih ada apa enggak? Dijawab bahwa itu masih ada ya sana didol goblok gitu ya kono didol goblok jadi rupanya memang tidak hanya kemarin saja cuman ada juga pembela Miftah yang mengatakan tapi kok dulu-dulu nggak jadi masalah ya nggak jadi masalah dulu-dulu dia tidak digaji oleh saya oleh Mas Dersu oleh Anda tidak digaji oleh rakyat sehingga dia mengatakan seperti itu ya sudahlah nanti ada segmennya tersendiri apa orang yang mengaku-ngaku ustadz yang seperti itu ada tersendiri memang sarannya begitu tapi ketika dia sekarang sudah menjabat menjadi salah satu anggota kabinet apalagi utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama tapi ternyata malah melakukan pembelahan pemecahan beragama dengan mulut yang tidak terkontrol seperti itu ya menjadi masalah karena dia orang yang digaji kita sebagai rakyat berhak untuk mendapatkan orang yang lebih baik Hmm. begitu. Iya, 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 iya. Oke, kalau makanya saya kemarin juga menyatakan bahwa jangan kaget ya kalau nanti muncul video-videonya karena dia ini kan termasuk rupanya ustadz yang laris ya di kalangan kalangan ini warga Nahdliyin ini dia sering diundang sana sini dan polanya semacam itu gitu ya. Selalu Betul, joke-joke-nya seperti itu karena sepanjang itu kemarin kemarin yang acara di Magelang berselawat itu sebenarnya kan kita juga kemarin singgung itu bukan satu-satunya yang dia candain yang lainnya malah ngomong yang Mhm. kita bilang saru gitu kemproh gitu ya omongannya kan gitu itu biasa aja dia ngomongin seperti itu jadi ketika muncul kak apa yang Mbak Yati Pesek itu ya Yu Yati Pesek itu kan orang ini sebenarnya itu lebih sadis dibandingkan penghinaan yang Sadis goblok gitu banget. ya Mbak Anggi dan Mhm. itu saya dengar katanya Abu Yati Pesek ini sampai shock gitu ya dengar itu sebenarnya tapi karena Siap. dia seorang seniman yang apa profesional udah cukup senior jadi dia Mhm. tetap bisa menyelesaikan dialog gitu walaupun sebenarnya gondok banget gitu hatinya gitu. Jadi memang Betul, dan itu hmm, dilakukan kalau kita hmm, masih ingat Mas Hirsu itu hmm, kalau tidak salah tahun 2022 di hmm, mana kemudian kejadiannya menjadi kontroversi sekali. hmm, Jadi ketika itu Miftah memang mengundang orang-orang untuk datang karena dia akan melakukan untuk melakukan apa pewayangan gitu nanggap wayang di rumahnya yang di mana dia itu sebagai pembalasan terhadap apa yang dikatakan Ustadz Khalid Basalamah yaitu tentang hmm, posisi wayang di dalam Islam begitu. hmm, hmm, Nah, dia tidak suka dengan apa pendapat dari Khalid Basalamah dan kemudian dia mengadakan acara tersebut di mana Ibu Yati Pisek itu menjadi salah satu sindennya. Saya melihat dan seperti pakai itu di mana jilbab di ya situ pakai kerudung ya Ibu ya iya, Pisek. Hmm, iya betul. Memang sekarang Ibu Yati sudah sepuh dan dia memang sehari-hari dia sudah memakai kerudung begitu. Dan di situ dia sebagai sinden dari dalang itu. Sinden ini adalah apa penyanyi Jawa atau apa hmm. Penyanyi orang pasti dalam ya ya teman-teman tahu mengiringi lah. dalang ya ya mengiringi dalang. Betul, mengiringi dalang. Nah, itu kan kemudian ada segmen yang apa tanya jawab bersama dengan Miftah. Dan kemudian Miftah juga membacakan puisi di situ yang kalau tidak salah itu dia soal menyinggung juga soal unta begitulah, Hmm. unta unta apa gitu saya lupa. Nanti saya carikan itu apa apa persisnya dia mengatakan. Tapi ini memang kontroversial sekali karena di situ Ustadz Khalid Basalamah itu dibuatkan wayang yang menyerupai dia betul dan Hmm. wayangnya itu digambarkan. Saya pun kaget bersama dengan dalang yang dia tanggap itu kan pesta skenario-nya sudah dibicarakan terlebih dulu di mana Khalid Basalamah itu digambarkan berjalan-jalan di Pasar Kembang di Jogja di dekat rel karena saya adalah orang Hmm. Jogja dan saya Ya sekolah di ya ya. Jogja Ya. dulu ya Mas Ersu saya tahu itu Hmm. adalah kawasan lampu merah di Jogja dan di Betul. situ Red digambarkan district kalau Parkem nyebutnya ya di sana dulu ya Mbak ya. Pakem, Hmm. betul. Hmm. Dan di situ digambarkan Khalid Basalamah ini bertransaksi dengan PSK. Bayangkan, itu saya sudah kaget. Loh, kok digambarkan seperti itu? Dan kemudian
ada percakapan-percakapan apa dan sebagainya, dan digambarkan Khalid Basalamah ini dirundung, dipukuli sampai dibanting-banting begitu. Karena apa namanya? Karena sebagai pembalasan kalau kita melihat demikian. Nah, dari situlah kemudian eh, Miftah ini menjadi viral sampai ketika itu kan dia belum belum dekat lah dengan Prabowo, kita tahu Mas Herso. Dan Hmm. ada pernyataan juga dari Fadlizon, ini adalah petinggi Gerindra, dia mengatakan ya wayang atau budaya itu untuk merangkul, bukan untuk melakukan pecah belah. Dia mengatakan seperti itu. Dan akhirnya belakangan Miftah ini minta maaf karena orang-orang yang apa namanya, satu biasanya setuju dengan dia, menghargai dia, sependapat dengan dia, itu kemudian menyerang dia karena memang tidak proper betul. Makanya orang seperti ini kemudian dia diangkat oleh Prabowo sebagai utusan khusus, dan itu bidang kerukunan beragama. Aneh sekali Mas Hersu. Dan sangat memalukan juga, selain Perdana Menteri Anwar Ibrahim, ini juga misalnya akun official dari Manchester United, yaitu salah satu klub sepak bola ternama dari Inggris, itu bahkan mengunggah Mas Hersu. Oh ya? Tulisannya, iya, itu tulisannya seperti ini dalam bahasa Indonesia. Menjunjung es teh maupun menjunjung trofi, keduanya sama-sama mulia. Kemudian ada gambar trofi begitu, di situ Hmm. ada mantan kapten MU yaitu Ryan Giggs misalnya. Ada Wayne Rooney begitu, dan ada beberapa Hmm. fotonya lah begitu Hmm. yang Hmm. mereka di mana MU itu menang dan mendapatkan trofi di Official berbagai ini ya, jadi pertandingan. apa ininya ya, akun Official. officialnya ya. Karena dia tahu bahwa Official. banyak pencinta MU di Indonesia kan gitu ya. Sangat-sangat. Bahkan kemudian juga komentar-komentarnya ini, minyak MU ini kayaknya ada orang Indonesianya nih gitu. Ya kalau melihat MU ini apa merchandise-nya itu sangat laku di Indonesia. Mereka mendapatkan keuntungan banyak dari Indonesia walaupun dia sekarang sering kalah. Tetap saja yang namanya fans dari MU itu sangat-sangat solid. Ya, ya, ya. Jadi akunnya itu diikuti Indonesia, ini apa namanya, warga Indonesia, dan kemudian bahkan kalau ada sangat populer di sini dia pasti mengunggah Mas Hersu. Nah, Hmm. dengan mengunggah apa yang dilakukan Miftah, kasus Miftah ini artinya ini memang mendunia sekali begitu. Dan komentarnya yang biasanya itu hanya ya seratusan ribu, apa like-nya gitu ya, seratusan ribu, 200 ribu, pernah ada yang 300-an ribu. Tapi ini langsung, kalau saya lihat kemarin like-nya itu sudah 428 ribu, dan komentarnya yang biasanya hanya beberapa ribu saja, ini komentarnya hampir 20 ribu begitu. Ada 19 ribu sekian. Jadi luar biasa sekali fenomena ini. Kalau Sania Miftah ini tidak mundur, ya keterlaluan begitu. Mhm, mhm. Ya, ya, oke. Nah, ini kemudian orang juga menggali-gali masa lalu Miftah. Saya agak agak bingung, walaupun saya kemarin juga, sempat membacanya bahwa soal Mhm, masa kecilnya yang dia di Lampung ya, di Lampung Timur yang saya sebut mhm, kemarin itu juga di desa, disebutnya kok di situ Adiluhur ya, di media saya tahu saya Adirejo itu ya, di Jabung itulah. Tapi di Kecamatan Jabung mhm, itu jauh di pedalaman tuh, di Lampung Timur. Lampung Timur itu daerah pedalaman lah. Tapi sekarang mungkin karena sudah mhm, ada jalan Trans Sumatera, jadi dia relatif lebih terbuka wilayah itu gitu. Memang di situ banyak mhm, sekali mhm, orang-orang dari Jawa Timur dan kaum Nahdliyin juga banyak mhm. di situ. Terus di situ yang disebutkan yang kemarin kan disebut namanya Taim, Taim. Saya cari ternyata namanya Miftain gitu ya, Miftaim Anam namanya TN itu. ya. Ya, Miftain Mhm, Anam. Jadi Taim bukan Taim mhm, gitu ya. Dan kalau menurut pengakuan bapaknya bernama Murodi itu ya, tapi nggak pakai Kiai Haji mhm, gitu ya, Pak Murodi itu mhm, mhm. nama Miftah, siapa? Maulana Habibur Rahman ya, itu siapa namanya itu? Habibur Rahman. Ya itu katanya Mhm, pemberian Gus Dur. Nah ini makanya saya bilang coba ini benar nggak nih putri-putrinya Gus Dur mungkin bisa menjelaskan soal itu. Terus betul. kapan dia berinteraksi Mhm, dengan Gus Dur? Karena justru yang betul. saya baca katanya dia dulunya itu malah ketika dia masih jadi marbot di Mergangsan, di Mhm. Jogja itu katanya malah ditolong oleh Pak, selain warga situ yang banyak nolong, dia ditolong oleh Pak Amin Rais kan, ada cerita seperti itu kan Bagi? Iya, iya betul Mas Resu. Saya rasa ini ketika mungkin Pak Amin masih menjadi Ketua Umum PAN ya, Partai Pan Amanat ya. Nasional ya Mas Hmm, Hersu. hmm, Jadi ketika dia masih muda dan kemudian menjadi marbot begitu di Masjid Mergangsan, dan kemudian Amin ya salah seorang tokoh di Jogja, dan saya tidak tahu persis interaksinya antara Miftah dengan Pak Amin Rais, tapi memang dia memiliki hubungan yang baik gitu dengan anak Pak Amin. hmm, Nah, salah satunya ada teman yang menginformasikan kepada saya, dia mengatakan, Mbak Agi ingat nggak ketika Hanafi Rais, yaitu anak pertama
pertama dari Pak Amin Rais itu membawa dia ke acaranya Anang Hermansyah dan Ashanty begitu, acara syukuran anaknya begitu. Saya bilang mungkin bukan Hanafi Rais, mungkin Mm-mm. Hanum Rais, Ahmad Hanum Rais begitu. Mm-mm. Rupanya dia juga tidak begitu hafal nama-nama dari anak-anak Pak Amin Rais. Kalau Mm-mm. Hanafi kan anak pertama, sementara Iya, Hanum Rais dan ini adalah kelihatannya anak si ketiga. karakternya nggak nyambung deh kelihatannya ya Enggak, dengan. enggak nyambung kalau dengan Mm-mm. Hanafi Rais Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Jadi nyambungnya dengan Hanum. Karena kan Hanum ini kan memang dulu ketika itu dia masih 2011 dia menikah dengan Putri Zulkifli Hasan, itu anak pertama dari Pak Amin Rais yang sekarang akan menikah dengan Zumi Zola, mantan gubernur Jambi begitu ya Mas Hersu. Dan mereka ini bercerai pada tahun 2022 kalau tidak salah 2 tahun yang lalu. Nah, jejaknya itu pada tahun 2021 bahkan Hanum Rais ini ketika itu masih menjadi suami dari Putri Zulkifli Hasan begitu, dia bahkan mengunggah sebuah video yang ketika itu sangat viral, yaitu bahwa ketika itu kan dia dulu pernah menjadi anggota DPR dari tahun 2009 sampai 2014 kalau tidak salah. Tapi ketika itu dia nyalek lagi dan dia tidak masuk. Dia juga pernah ingin maju menjadi Bupati Sleman DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, tapi juga tidak bisa, dan akhirnya 2021 itu dia mengatakan bahwa ingin maju pada 2024, yang artinya mungkin untuk nyalek ini Mas Hersu, dan ketika itu dia masih hubungannya dengan Pak Zulkifli Hasan masih baik-baik saja. Walaupun Pak Amin Rais sudah tidak berada di PAN, begitu kan, sudah membentuk Partai Umat, begitu, karena memang ada perselisihan, dan ini agak masuk ke dalam ya, tapi karena ini memang apa yang terjadi pada Pak Amin Rais, Zulkifli Hasan ini memang mempengaruhi keberadaan Miftah ini juga begitu. Dan ketika itu Hanum Rais ini adalah pihak yang membela Zulkifli Hasan. Sampai kemudian kita tahu memang ada suasana yang tidak kondusif di dalam keluarga Pak Amin Rais, sampai ada ya semacam ada apalah ya KDRT bisa dikatakan demikian. Dan akhirnya Hanum ini agak Eh, apa namanya tidak bersama keluarga Pak Amin Rais lagi ketika itu. Saya tidak tahu kondisinya sekarang, mungkin sudah baik-baik lagi. Nah, Mungkin namanya 2021 bukan itu bukan Hanum ya Mbak, yang tepat namanya Mumtaz Rais kalau nggak salah yang menikah. maaf maaf Ya, Mumtaz Hanum ya, itu yang yang anaknya putrinya yang ya, perempuan, ya putrinya perempuan, yang ya, ya. putrinya yang cerdas itu, yang Mm-mm. dulu menjadi anggota DPRD juga, dan dia seorang penulis. Mohon maaf ya Mbak Hanum, ini salah menyebut karena teman saya yang perempuan Ya, banyak ya, yang namanya Mumtaz. Betul ya. Mas Herzul, anak saya Mm. teman saya perempuan banyak anaknya Mumtaz, sehingga suka apa namanya terbalik-balik. Mm, Padahal mm, kalau anak Pak Amin Rais, Mumtaz itu adalah anak ketiganya yang laki-laki. Nah, saya mm, teruskan. Nah, Mumtaz ini kemudian pada tahun 2021 dia membuat rekaman, di mana dalam rekaman itu dia mengatakan bahwa Gus Miftah katanya, karena dia menganggap Gus Miftah ini sebagai orang dekatnya, Gus Miftah harus mendukung saya nanti pada tahun 2024. Kalau mm. seandainya tidak, maka uang 100 juta yang biasanya dia sumbangkan untuk anak pesantren akan saya tarik kembali begitu. Kemudian ada klarifikasi, itu ramai sekali, ada klarifikasi dari Viva Yoga ya, salah satu petinggi dari PAN, yang mengatakan bahwa eh, itu hubungan antara Miftah dengan Mumtaz itu sudah seperti kakak adik, dia mengatakan Mm, demikian. Itu pasti bercanda saja begitu. mm, mm. Tapi ya kita tahu Mumtaz ini kemudian bercerai dengan Putri Zulkifli Hasan pada tahun 2022, dan kita tidak tahu ya update terakhir, karena memang tidak terlihat lagi di PAN, walaupun mungkin posisinya masih menjadi tuapan begitu ya Mas Hersu, tapi kita tidak tahu kiprahnya Ya, yang update-nya ini seperti begitu. yang Jadi Mbak Agi tadi sampaikan, justru istrinya si Putri itu yang sekarang jadi ketua fraksi PAN di DPR RI, kan mhm, walaupun periode pertama loh ya dia baru betul. masuk DPR, itu Mhm, akan menikah dengan Zumi Zola ya, ini mhm. mantan gubernur Jambi. Jambi yang dia memang keluarganya keluarga Partai Amanat Nasional ya, PAN ya, dan Iya, ini memang dia dari PAN, bapaknya juga gubernur Jambi, ya, ya. begitu kan ya Mas Dan Hersul. sempat kena kasus Mhm. ya, kena kasus di KPK Kena dan kasus. sempat jadi terpidana itu ya kalau tidak salah ya. Betul, dan sudah bebas sekarang gitu. Dan Hmm. ini akan segera menikah kan, makanya Pak Zulkifli Bukannya Hasan sudah juga. katanya sudah menikah, Mbak? Sudah menikah di Iya, Madinah katanya. saya Ya. saya tidak mengikuti ya, tapi Hmm. resepsi di sini katanya bulan Desember. Oh, oke. Karena dia kan Hmm.
Zulkifli Hasan menemui Pak Jokowi kan ketika sekitar 1 bulan yang lalu, dan ketika ditanya apakah menawarkan Pak Jokowi untuk masukkan, dia mengatakan saya menyampaikan undangan gitu bahwa pada bulan Desember akan mantu begitu anaknya. Jadi ya itulah latar belakang. Kita Hmm. tidak bisa, mungkin misalnya penonton of the record begitu mengatakan ini kok jadi gosip ya. Saat ini di Indonesia fenomenanya seperti itu begitu ya. Jadi Hmm. antara antara dunia keartisan gitu, orang-orang para selebritis dan keluarganya, kemudian dengan orang-orang politik dan dunia politik, itu irisannya sangat-sangat besar, Mas Herzul. Yes, Karena akibat dari penduduk kita yang masih tidak melek politik, pendidikannya juga masih yang 60 sampai 70% itu masih maksimal itu SMA, terbanyak adalah SD dan SMP. Akibatnya mereka memilih dari aspek keterkenalan, popularitas, dan yang memiliki popularitas dan duit siapa? Ya para artis-artis ini. iya, Dan iya, iya, sekarang khusus ya, fenomenanya adalah ya, di mana-mana di ya mana-mana khusus, terpilih ya. banyak artis. Khusus PAN ini kan kemudian jadi singkatannya Partai Artis Nasional ya, karena banyak banget artis yang ada di situ ya. Itu jadi cara yang paling mudah buat partai-partai politik itu untuk memenangkan kursi di DPR, dan itu mungkin modelnya nggak terlalu berat ya, karena itu dengan menjadikan para artis, karena seperti yang Anda sebutkan tadi, Betul. kelihatan rakyat kita begitu ada artis, ada selebriti, mereka itu sangat senang, bahwa kemudian dia nggak peduli apakah nanti ketika di DPR mereka berjuang untuk kepentingan rakyat atau tidak, itu nggak jadi masalah, karena sebelumnya kan juga rata-rata kebanyakan anggota DPR itu mayoritas bisa kita sebut dia berjuang untuk, bukan untuk kepentingan rakyat tapi untuk kepentingan dia sendiri, dan belakangan ini dengan Ya. dominannya partai itu ya, mereka itu betul-betul hanya alat dari partai, kepentingan partai ya. Di kalau bullshit kalau Mhm. mereka bicara tentang perjuangan kepentingan rakyatnya, itu yang lebih mereka perjuangkan adalah kepentingan diri sendiri dan partainya, kan itu yang terjadi sekarang. Dan artis banyak Betul. banget ya sekarang ini Mbak ya, fenomenanya Banyak, artis, banyak. kemudian ini yang terlibat dinasti politik itu, yang apakah dia Mhm. anak, menantu, keponakan atau istri gitu-gitu, yang itu banyak sekali yang Mhm. terjadi. Atau biasanya Mhm. gini, ada bupati satu daerah gitu yang dua periode dia tidak bisa lagi maju 2 periode, istrinya yang dijadikan bupati, dia masuk ke DPR, kan banyak juga kasus yang seperti itu ya Mbak Agi. Betul, banyak sekali begitu, adiknya si ini, sepupunya, kawannya, eh pokoknya suami istri begitu ya Mas Ya, Herzl. ya, ya. Ya Itu itu data semuanya dari Mas. ICW Mbak, dari itu 25,6% itu yang terlibat dalam politik dinasti. Jadi hampir jadi seperempat dari sekarang yang di anggota DPR itu berasal dari politik dinasti gitu. Betul. Ada satu pasangan yang saya tetap kagum ya, walaupun mereka ini mungkin bisa dikatakan ini juga suami istri ini seperti Uya-Kuya dan istrinya Astrid begitu. Hmm. Yang satu menjadi anggota DPR, yang satu menjadi anggota DPR di Jakarta. Karena dua-duanya ini saya lihat mereka memiliki podcast. Memang dulu saya tidak menyukai podcastnya, apalagi yang ketika masih menghipnotis hipnotis itu. Tapi belakangan Hmm. dia mungkin sudah memikirkan, sudah lebih wise saya lihat ya. Dia membuat podcast-podcast politik dan pembelaan terhadap rakyat kecil, dan dia juga mengeluarkan itu uang dari sakunya sendiri karena memang Hmm. posisinya dia sepertinya memang materinya sudah berlimpah. Dan saya lihat Astrid ini juga smart begitu ya Mas Hersul, seperti juga Uya Kuya kan juga dia dari segi pendidikan sebenarnya Uya ini adalah sarjana dan dia ini juga pintar, tapi dia memilih jalur keartisan kan seperti itu. Nah, ketika mereka kemudian duduk di apa namanya kursi legislatif, ini keduanya aktif dan keduanya itu menguasai permasalahan. Yang kita tahu ini, pemirsa Off the Record perlu tahu ya, orang-orang seperti ini begitu ya, kalau dia bahkan orang yang sudah S1, S2 pun ya, kalau dia masuk ke kursi legislatif, apalagi menjadi anggota DPR, mereka tuh biasanya apa namanya mengikuti kursus begitu ya. Kursus untuk mengetahui tugas mereka nanti apa, cara mereka bertutur seperti apa, menyiapkan presentasi seperti apa, dan salah satunya itu Jimli, Pak Jimli Oke. Asadiki itu juga, iya itu juga memberikan pelatihan seperti itu kepada para anggota DPR yang sudah terpilih sehingga mereka supaya mereka nanti Ya, siap. Ya tentu saja ini berbayar ya, ini tidak ya. gratis, tapi Tapi artinya justru mereka itu yang Mbak ini. Agi, yang saya khawatir justru banyak sekali nanti, kan gini, ada 2 persoalan. Artis-artis mungkin banyak yang Mhm. kemudian tidak maksimal di DPR. Tapi kalau yang ingin berjuang betul di DPR itu nanti bisa frustrasi. Nah, karena kan sekarang Iya. kita tahu Mhm. bahwa peran DPR itu memang bukan sebagai lembaga kontrol eksekutif, tapi mereka Mhm. justru bagian dari kelengkapan eksekutif di DPR, yang Iya. mereka nantinya ya seperti pada periode kemarin, meskipun ada
yang disebut partai oposisi seperti PKS dan kemudian oposisi setengah hati seperti Demokrat kan semua tetap Mhm. apapun kepentingan dari pemerintah, perundang-undangan dan sebagainya yang kita tahu adalah kepentingan oligarki itu bisa digolkan. Nah, sekarang kan Betul. PKS pun udah gabung di situ, tinggal PDIP saja. Jadi Iya, ya makin betul. parah situasinya begitu. Mhm. Iya, ya, saya juga bisa membayangkan demikian, Mas Hersu. Bahkan beberapa undang-undang sebelum Pak Jokowi itu terpecah dari PDIP, kita tahu bagaimana peran besar Ya, PDIP dalam menggolkan berbagai ya. undang-undang dan Mm, undang-undang itu sekarang menjadi masalah termasuk Omnibus Law, Minerba apa dan sebagainya. Mereka cepat-cepat supaya menggolkan karena mm. Jokowi masih menjadi kroni. Dan ada Nah, yang malam hari sekarang lagi disahkannya undang-undangnya ya. itu yang malam hari disahkan luar biasa sekali sampai tengah malam sampai wartawan pun terkantuk-kantuk gitu. Nggak, tapi ngebut begitu ya. Padahal banyak mengatakan sosialisasinya itu belum berjalan ke masyarakat karena sebuah undang-undang kan harus disosialisasikan, didiskusikan di berbagai forum diskusi, masuk ke perguruan tinggi, Mm. mendapatkan banyak masukan dari berbagai kalangan. Tapi itu tidak dilakukan atau sangat minim Yes, dilakukan begitu. Jadi oke. sekarang menjadi masalah. Nah, Ya, sekarang oke. PDIP lah menjadi oposisi. Nah, apa yang kalian lakukan setelah kalian kemarin menjadi bagian dari itu Ya, begitu. balik lagi ke topik tema tadi. Apakah topiknya topik dari Miftah ini udah habis atau kita pindah ke topik lain atau masih ada hal yang Anda ingin sampaikan soal Miftah ini? Ya, kita berharap ya Mas Ersu, ini akan menjadi pelajaran betul begitu Miftah ini dan Pak Prabowo ini loh Pak contoh dari orang-orang yang bermasalah yang ada sekeliling Anda. Ketika itu Mas Hersu ada cuplikan off the record yang kemudian direkam dan apa narasi dari Mas Hersu itu sangat viral. Itu salah satunya adalah ketika Miftah ini diundang ke Kertanegara. Kemudian Mas Hersu mengatakan bahwa ada Giring, Giring ini kita tahu sebagai pemaki dan kemudian juga 3 kali dia DO apa dan sebagainya. Walaupun sekarang sudah memiliki sarjana dari universitas terbuka, tapi kita tidak tahu prestasinya di bidang pemerintahan itu apa. Ketika itu Pak Sersu menyayangkan kok ada nama Giring, kemudian ada nama Raffi Ahmad yang sudah tahu dia menjadi pemalsu dan penerima ijazah palsu dan sampai sekarang dia tidak mempersoalkan itu. Bahkan gelarnya itu dibacakan di Istana Negara. Hmm, Sudah jelas UIPM itu palsu, tidak ya, ada ya. di apa tidak terdaftar di sistem pendidikan kita. Itu malah menjadi utusan khusus presiden juga gitu Mas Hersu. Dan Gus Miftah atau orang menyebutnya Gus Miftah tapi kita Gus-Gusnya ini bahkan kata Gus Najik ini putra dari Mbah Mun atau Kiai Haji Maimun Zubair ini kan mengatakan bahwa orang seperti Miftah ini dan kemudian Nuril ini kita tahu ya juga yang gondrong itu Mas Ya, Yersui ya. sama dengan Miftah ini dan kemudian Muwafiq dia mengatakan begitu dia sebut namanya ini bukan anak dari Kiai mereka ini bukan Gus dia mengatakan gitu dan kita punya rekamannya Bukan nih Mas keturunan Yersu. yang ke-9 juga bukan dia? Beliau tidak mengatakan demikian, tapi kalau seorang anak kiai betulan yang juga kita melihat kiprahnya begitu Mas Hersu, ya saya percaya saja kepada apa yang dikatakan oleh Gus Najik begitu. Apalagi dia ini memang kritis kan orangnya Mas Hersu dan kritis, cerdas begitu dan ini menjadi favorit banyak orang gitu kalau di YouTube gitu. Ini tadi kemarin ada video orang yang bernamanya Agus Miftah. Betulnya dia bukan Agus, artinya bukan anak kiai. Begitu juga Gus Arifin, itu bukan anak kiai ya. Ada lagi Gus Muafik itu juga bukan anak kiai. Gus Nuril juga bukan ya. Banyak orang bukan anak kiai tapi dinamakan Gus biar tenar dan cepat tenar dan seterusnya. Nah, saya rasa ini mudah-mudahan Mas Hersu ya menjadi pelajaran juga bagi Pak Prabowo bahwa orang-orangnya di sekitarnya tuh masih banyak yang toksik gitu, masih banyak yang apa poisoning gitu ya, masih beracun lah bisa kemungkinan akan melakukan hal-hal yang blunder seperti ini. Tapi memang tidak memiliki kapasitas dan kita tahu seperti Miftah ini misalnya seorang narasumber kita narasumber dari off the record gitu kan mengatakan dan ini bukan narasumber sembarangan, dia juga ada di dalam kabinet ya, bahkan sudah berteman lama atau mengenal Prabowo cukup lama. Nah, kalau udah lama kita tahu ini dari militer atau tidak kita bisa menebak gitu ya.
Dia mengatakan kepada saya, kepada kita gitu bahwa ya ini Miftah ini adalah bawaannya dari Mayor Teddy. Dia mengatakan, bahkan saya terkejut mendapatkan informasi itu, tapi dia mengatakan bahwa ya coba apa namanya, jadi masuk ke situ dan kemudian saya Google kan apa hubungannya ya, karena Mayor Teddy ini dulu adalah ajudan dari Jokowi dan lama menjadi ajudan Jokowi. Ada jejaknya di akun Presiden Joko Widodo di mana dia berlatih tinju bersama Jokowi, kemudian juga ketika Jokowi naik motor di pegunungan Papua kalau tidak salah, dia membenarkan jaketnya yang ada bordirnya yang bagus, itu bordir peta Indonesia seperti itu. Jadi ini memang Mayor Teddy sebelum sekarang melekat kepada Prabowo adalah orang kesayangan dari Jokowi. Bahkan profil di situ juga judulnya adalah ajudan gitu dari Jokowi, itu dibuatkan profil dan diunggah di akun Presiden Joko Widodo. Jadi dekatan ini yang kemudian saya menanyakan juga Mas Hersu bahwa apakah ini artinya orang-orang Pak Jokowi itu sengaja dikerahkan atau sengaja ditempatkan melingkari kepada Pak Prabowo untuk memantau dan menjadi telinga dan mata dari Pak Jokowi. Dan dia mengatakan bahwa ya kalau kamu mengatakan demikian silahkan, seandainya akan dipersepsikan demikian pun bisa juga. Jadi dia tidak mengatakan iya, tapi saya bisa menebak dari jawabannya dia tadi, silakan untuk mempersepsikan seperti itu, bahwa yang memang demikian adanya. Saya nanya juga, kira-kira bisa nggak kalau seandainya itu apa ya, dianulir semacam itu gitu, karena kasihan Pak Prabowo kalau terlalu banyak orang-orang Jokowi di sekitarnya. Jadi mengatakan ya tidak bisa, orang-orang itu kan sudah 24 jam bersama Prabowo. Nah ini tentu apa benar tidaknya dari pernyataan ini, tapi saya percaya karena dia orang yang cukup dekat dengan Prabowo juga. Jadi ya kita kasihan sih kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo harus menampung orang-orang yang ya memang kalau Mayor Teddy ini juga orang yang sudah melekat ke Pak Prabowo ketika dia menjadi Menhan. Tapi kita tahu latar belakangnya tadinya adalah orang Jokowi, begitu Mas Hersu. Dan kalau seandainya ada info bahwa Miftah ini dibawa oleh Teddy, begitu, ya karena dua-duanya adalah orang Jokowi, jadi itu sesuatu yang wajar. Kemudian dia dikenalkan kepada Pak Prabowo dan bahkan dimandatkan oleh Jokowi selama Pilpres kemarin. Dan itu Miftah sendiri yang mengatakan bahwa Pak Jokowi memandatkan kepada saya untuk mendampingi Pak Prabowo, itu membawa nama Pak Prabowo maupun membawa Prabowo-nya sendiri itu ke pesantren-pesantren menemui kiai dan sebagainya. Jadi perannya memang cukup strategis. Wajar kalau kemudian ya memang dia diproyeksikan untuk menjadi masuk ke dalam kabinet. Tidak mungkin menjadi menteri ya orang semacam itu begitu, tapi setidaknya menjadi utusan presiden gitu. Jadi ya begitulah gambarannya. Oke, kita pindah juga cukup dalam ya. Kita pindah ke topik berikutnya. Tadi kita apa ya? Kita belum usulkan kepada para viewer kita apa yang Mbak yang kuat di luar itu Mbak Agi. Yang menarik kemarin Mas Hersu, ini Hersu masih ingat Sekjen dari Gerindra Muzani ya, itu dia mengatakan apa menawarkan hadiah sayembara 10 juta begitu Mas Hersu ya, bagi mereka yang melapor kecurangan Yang di menawarkan pilkada. Muzani atau Riza Patria, ketua kan dia ketua tim sesnya di Mas Riza Patria, ya, ya. ketua tim ses Ya, pemenangan. ketua tim Iya, ya. ketua tim pemenangan. Iya, betul. Dia menawarkan itu, tapi ternyata kan yang justru banyak sekali yang melaporkan itu kecurangan yang dilakukan oleh Ridwan Ya. Kamil. Entah ini berupa ledekan atau bagaimana, ini kan orang-orang memang suka meledek seperti itu. Jelas kemarin itu Bawaslu memanggil untuk ketiga kalinya itu Grace Natali dan kemudian Sheryl Tanzil, ini salah satu jubir dari PSI ya Mas Yesu, dan dia menjadi apa namanya tim pemenangan dari Ridho dan juga Marwarar Sirait, itu dipanggil Bawaslu untuk tiga kalinya, yaitu untuk kasus pilkada begitu. Dan ketiganya tidak hadir loh Mas Hersu. Jadi panggilan pertama pada tanggal 4, panggilan kedua pada tanggal 5, dan panggilan ketiga pada tanggal 6 kemarin. Dan ketiga kalinya itu mereka tidak hadir semuanya. Yang dimana ini saya tidak tahu apakah kemudian kalau mereka tidak hadir itu Bawaslu itu akan Bisa bisa minta memanggil polisi paksa. gitu. Iya, betul, memanggil paksa atau kita tidak tahu kelanjutannya, tidak ada penjelasan juga dari Bawaslu begitu Mas Hersu. Ya, oke. Ini dari situ aja mereka memberi contoh yang tidak baik lah gitu ya dalam hal ini.
Iya, Ya. iya, iya, ya. Apalagi kita tahu Grace Natali ini kan sekarang menjadi komisaris, jadi Mineral ID, Mineral Indonesia ini sebuah korporasi besar dari eh, gabungan BUMN apa namanya dari batu bara, timah, apa dan sebagainya itu yang dikelola oleh BUMN gitu Mas Hersу. Ini salah satu apa namanya grup BUMN atau korporasi BUMN yang sangat besar sekali, Mas Hersу, yang ada di Indonesia. Dia menjadi komisarisnya. Kita tidak tahu ini kompetensi dari Grace Natali apa sehingga bisa menjadi komisaris di situ. Tapi yang jelas, laporan Grace Natali ini terkait keterlibatan dia sebagai komisaris BUMN, tapi ikut dalam kampanye begitu, Mas Oh, Hersу. ingat saya ketika dia tak bagi-bagi topi ya kalau nggak Nah, salah ya. Ya. betul. Oh. Yang di dalam video di mana ada Marwarar berbicara Mm-mm. di depan, terus kemudian ya, Marwara kan ikut dilaporkan untuk kasus SARA karena dia Mm. mengatakan bahwa eh, apa keberpihakan Anies kepada tim Pramono Anung dan Rano itu malah akan menyebabkan suaranya menjadi turun gitu Mm. karena orang-orang Anies atau mereka yang tadinya sudah mendukung Pramono, orang-orang Muslim gitu ya yang tadinya sudah mendukung Pramono ketika Anies Non ini Muslim maksudnya ikut. ya, orang-orang non Muslim yang mendukung yang Iya, tadinya mendukung Pramono. orang-orang betul-betul orang-orang non-Muslim yang sudah mendukung Pramono dan kemudian dengan ikut mendukung Pramono, maka mereka akan pindah begitu. Mereka akan keluar dan dia yakin itu justru akan menurunkan suara dari Pramono dan Rano. Nah, itu Yes, yang oke. dianggap sebagai SARA. Mm. Nah, sementara Seril ini dari PSI, jubir PSI dan juga dari tim pemenangan itu sendiri dipanggil sebagai saksi begitu Mas Hersu. Ya, oke. Ini memalukan sih Mas Hersu. Mereka sendiri memberikan iming-iming hadiah 10 juta, kemudian ternyata mereka melakukan pelanggaran dalam pilkada dan diduga melakukan pelanggaran ya, dan dipanggil tidak mereka pejabat yang satu menteri, Ara ini kan menjadi menteri, kemudian Seril Tanzil ini menjadi jubir PSI, petinggi PSI, Grace Natali ini menjadi pejabat BUMN, menjadi komisaris sebuah BUMN eh, dengan apa yang sangat besar begitu, malah ikut kampanye dan kampanye itu pada hari Kamis kalau tidak salah Mas Irsu. Jadi Mm. hari kerja lah. Jadi Mm. kalau seandainya berkelit ini adalah hari libur, hari Ahad misalnya atau hari Minggu begitu ya. Itu sepertinya apa yang kejadian sebenarnya tidak seperti itu begitu. Iya, oke. Kita pindah ke topik yang saya kira juga saya tertarik untuk membahasnya nih Mbak Agi soal IKN. Mhm. Ya, IKN ini Oh, tiba-tiba ya. Menteri PU kok menyatakan bahwa Pak Prabowo itu akan pindah berkantor ke IKN itu pada bulan Agustus tahun 2028 atau paling lambat Agustus 2029. Saya bingung nih, apa yang terjadi kemarin kan Menteri PU ini juga menyatakan bahwa dia diminta oleh Pak Prabowo, Presiden ini memerintahkan Ibu Sri Mulyani untuk mengunci anggaran-anggaran Mhm. infrastruktur baru. Mhm. Mungkin karena ini Mhm. apakah karena ini dianggap yang lama jadi mungkin diteruskan. Sementara sebelumnya kan sudah jelas bahwa juga katanya IKN itu juga nggak akan berlanjut dalam situasi sekarang ini. Ini jadi bingung nih saya dengan penjelasan dari Pak Menteri PU ini. Iya, kita sepertinya ini ambigu ya Mas Ersu, Hmm. apa Hmm. yang dilakukan dan itu tahun 2028. Kalau dia mengatakan bahwa 2028 ini Pak Prabowo akan bisa berkantor di sana, artinya Pak Prabowo kan sebagai eksekutif, artinya yudikatif, begitu ya, legislatifnya juga harus sudah selesai. Berarti gedung DPR MPR, gedung Mahkamah Konstitusi, gedung pokoknya ketiga lembaga tersebut, legislatif, eksekutif, yudikatif itu sudah siap semuanya di sana. Karena tidak mungkin misalnya eksekutif ada di sana, kemudian legislatif DPR masih ada di Jakarta, begitu kan? eh, Idealnya mereka ada di satu kawasan yang sama. Apakah iya nanti akan selesai? Tapi kalau mengatakan demikian berarti memang ada target untuk selesai pada tahun 2028. Tapi kan kita tahu selama ini sering omon-omon kan Mas Hersu, Iya, berbagai iya. target yang Ya sekarang aja pada menterinya, pada Menko-nya pada minta tambahan duit dan duitnya nggak ada kan gitu. Masa tiba-tiba ini bukan tadi ini membingungkan dan
Dan ini pasti ada kaitannya juga dengan ya Pak Jokowi yang masih terus punya peran di pemerintahan ini, dan sekarang kan kepala otorita IKN-nya adalah Pak Basuki Mhm. Hadi Mulyono, Menteri PU sebelumnya, yang kita tahu dia adalah orangnya Pak Jokowi kan gitu. Iya, dan Pak Basuki ini kan baru saja dilantik kalau tidak salah tanggal 5 November kemarin ya, karena dia tidak dilantik Pak Prabowo bersama dengan menteri-menteri yang lain, tidak gitu kan. Memang dia tidak menjadi menteri lagi, tapi ternyata dia diangkat lagi sebagai kepala OIKN. Saya rasa ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dia gitu. Kamu sudah membangun di sana bersama dengan Jokowi, maka lanjutkan di sana karena dia yang paling tahu. Dan sampai sekarang belum ada wakilnya, masih bingung juga apakah karena belum ada nomenklatur untuk menggajinya, anggaran untuk menggajinya kita tidak tahu, belum ada wakilnya. Dan kemudian juga Basuki ini sesudah dia dilantik, dia pun mengatakan bahwa soal pembangunan IKN dia akan tetap berkoordinasi dengan Jokowi Pak ya. Jokowi, Ya. begitu. Iya, saya akan tetap berkoordinasi, bahkan berkoordinasi dengan intens atau dengan ketat begitu ya. Dia mengatakan begitu dengan Pak Jokowi, dan bahkan Pak Jokowi sendiri kan mengatakan akan sering berkunjung ke Yes. IKN, tapi saya belum tahu kapan akan berkunjung. Ya artinya ini peran Jokowi masih sangat kental di sini, dan Basuki ini masih sangat tergantung kepada apa yang dibicarakan oleh Jokowi. Ya, seolah-olah Ya, bosnya adalah Jokowi, karena jelas dia mengatakan akan terus konsultasi soal ya, pembangunan ya, ya. IKN dengan Dan jangan lupa tadi Jokowi. malam Pak Mhm. Pak Prabowo itu menjamu makan malam Pak Jokowi, dan kata Pak Jokowi itu sebagai kunjungan balasan setelah dikunjungin ke sana gitu ya, ke Solo gitu, Betul. dan ditanya oleh Mhm. wartawan apakah akan bergabung ke Gerindra, Pak Prabowo menyatakan bahwa ya Gerindra itu terbuka kemana-mana saja, karena sekarang ini Pak Jokowi itu partainya partai perorangan katanya begitu. Dan memang sekarang ini tanpa partai pun dia bisa ngacak-ngacak sana sini, semua orang pada sowan ke Pak Jokowi kan lagi ya. Iya ya, entah apa yang terjadi ya. Apakah Pak Prabowo ini memang melipir dari Pak Jokowinya memang sedikit demi sedikit. Jadi yang bersangkutan tidak Ya, merasa bahwa dia ya, ditinggalkan, karena tidak mungkin akan sekaligus gitu ya ya. Mas Hersу. Hmm. Sementara kalau Basuki sendiri mengatakan, ini perlu kita catat, bahwa semua komplek hunian dan juga tempat ASN untuk bekerja itu sudah selesai. Ya, Jadi sudah bisa dipakai Desember 2024, yang artinya target mereka untuk pindah ke IKN pada tahun 2025 bulan Januari harusnya itu sudah terlaksana ya. karena Tapi kalau targetnya presidennya demikian. nggak di Kita sana, lihat. ngapain Pak mereka pada pindah ke sana? Kan itu malah tambah koordinasinya tambah repot. Ini betul-betul memang kacau banget ini koordinasinya ya Mbak Agi. Iya, sebuah hunian, apalagi ada 47 tower, sekian lantai, Hmm. yang satu towernya itu bisa dihuni oleh sekian ribu orang. Sementara di sana kata Basuki sudah disiapkan Hmm. perangkat sosial, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, yang artinya katanya sudah ada kafe, sudah ada tempat potong rambut, artinya sudah ada pendidikan juga, sudah ada rumah sakit atau klinik. Nah, mereka juga ngapain Mas Irsu kalau tidak ada yang dilayani? Dan gedung Iya, itu kalau tidak dipakai, perawatannya itu mahal begitu. yes. Dan malah bisa akan rusak begitu saja, begitu sayang sekali. Ya udahlah, biarin aja lah mereka saling omon-omon di antara mereka. Kita menikmati saja. Oke, bagi ya, kita mohon pamit. Selamat menikmati akhir pekan. Sampai ketemu lagi awal pekan depan ya. Mudah-mudahan kita Oke. tetap diberi kesehatan dan keselamatan. Kami mohon pamit. Saya Rizbun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%, berakal waras. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.